Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Ya, hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua. Apa kabar nih teman-teman semua? Ya, semoga semua sehat selalu ya. Baik, di pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah skop proyek dan integrasi proyek. Nah, fokus pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama di manajemen ruang lingkup atau skop ya, termasuk pengertian, definisi, WBS ya, nanti pengenalan WBS di sana, mengendalikan ruang lingkup ya. Dan yang kedua adalah manajemen integrasi proyek, yaitu termasuk pengertian dan juga project charternya. Baik, untuk manajemen ruang lingkup ya, atau project scope management. Apa sih project scope management itu ya? Project scope management itu biasa kita sebut sebagai proses ya, proses dalam menentukan semua cakupan ruang lingkup ya, kegiatan yang diperlukan ketika melakukan sebuah proyek besar ya. Misalkan ada target-target proyek seperti jumlah budget, apa saja alat yang dibutuhkan sampai dengan waktu untuk menyelesaikan proyek itu sendiri. Ya, selain itu, ada banyak hal dan juga kendala yang dapat terjadi ketika melaksanakan sebuah proyek, ya. Di slide itu dikatakan bahwa ruang lingkup didefinisikan sebagai proses untuk memecahkan titik masalah utama secara total, ya, kebutuhan dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan lebih mendekati tujuan. Dan setiap tujuan pada suatu tingkatan ini diselesaikan menjadi bagian tujuan berikutnya, dan demikian seterusnya ya. Nah, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakan produk. Serta manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk ke dalam proyek ya. Nah, menurut PMI sendiri, ya, sebuah proyek scope management ini dapat mempengaruhi sebuah proyek hingga 52% ya. Ya, meski mereka sudah ada ruang lingkup yang jelas, sebuah proyek ini bisa saja terkendala dan tidak berjalan mulus. Nah, oleh karena itu penting untuk memikirkan, merancang hingga menyepakati ruang lingkup sebelum memulai suatu proyek gitu ya. Jadi sudah harus tahu dulu batasannya sampai mana gitu ya. Nah, ini adalah proses utama dalam manajemen ruang lingkup. Ya, yang pertama ada mengumpulkan persyaratan atau collecting requirements ya, atau mengumpulkan dulu kebutuhannya apa saja sih ya. Ya, di sini mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan juga fungsi dari produk yang akan dihasilkan dan proses yang digunakan selama proyek. Ya, jadi kita kumpulin dulu nih kebutuhannya apa saja ya. Kemudian yang kedua ada mendefinisikan lingkup atau defining scope ya, meninjau project charter, dokumen persyaratan dan juga aset organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup dan menambah informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dan perubahan yang disetujui. Oke, kemudian yang ketiga adalah membuat WBS. Nah, ini juga penting ya untuk mempermudah ya, creating the WBS. Mengelompokkan deliverable proyek besar menjadi lebih kecil dan komponen lebih mudah dikelola. Nanti kita bahas lebih lengkapnya ya WBS. Kemudian ada verifikasi lingkup ya, atau verifying scope, menerima kiriman proyek. Pelanggan dan sponsor memeriksa dan secara resmi menerima kiriman selama proses ini. Dan jika kiriman tidak dapat diterima, pelanggan atau sponsor biasanya meminta perubahan. Yang kelima, mengontrol lingkungan atau controlling scope, mengendalikan perubahan lingkungan proyek di seluruh hidup proyek ya. Nah, ini untuk definisi lingkupnya ya, definisi lingkup yang baik
sangat penting untuk keberhasilan proyek karena membantu meningkatkan akurasi perkiraan waktu, biaya, dan sumber daya, mendefinisikan dasar dan pengukuran kinerja dan pengendalian proyek. Masukan untuk mempersiapkan pernyataan lingkup proyek meliputi project charter, persyaratan dokumentasi, aset proses organisasi, dan dokumentasi proyek sebelumnya atau proyek serupa. Nah, ini WBS. Sebelum kita masuk ke WBS, masih di project scope management ya. Apa sih sebenarnya tujuan dan juga manfaat utama dari membuat project scope management ini? Yaitu adalah untuk memudahkan tim, ya, memudahkan tim dalam menjalankan sebuah proyek besar. Namun, dengan adanya ruang lingkup dalam sebuah manajemen proyek, nah hal ini akan mencegah beberapa masalah seperti kebutuhan dan persyaratan yang berubah terus-menerus di tengah proyek, ya kan? Kemudian bisa jadi perubahan target dan goals ketika proyek sudah berlangsung, kemudian melebihi batas anggaran yang sudah ditentukan, ya, ataupun proyek meleset jauh dari tenggat waktu, ya, atau project timeline yang ditentukan. Nah, semakin detail sebuah manajemen ruang lingkup akan semakin memudahkan tim dalam melakukan sebuah proyek. Dengan begitu, semua orang tahu apa aja kebutuhan dan berapa banyak anggaran yang dimiliki, serta waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu. Ya, dan merencanakan skop dalam sebuah proyek ini juga akan memudahkan kalian dalam mengendalikan serta mengontrol hal-hal yang bisa menjadi penghambat. Ya. Nah, yang tadi ya kita sudah masuk ke tahapannya apa saja yang dibutuhkan, ya. Salah satunya tadi kan ada mengumpulkan persyaratan ya. Nah, hal pertama selain ini yang harus dilakukan antara lain adalah merencanakan dulu proyeknya ya. Membuat rancangan segala yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek, termasuk ini ya, rincian persyaratan proyek ya, dari peralatan, budget hingga tenaga kerja tadi yang dibutuhkan, target dan hasil yang diharapkan dari proyek, proses kerja dan kontrol dari sebuah proyek dan lain sebagainya ya. Setelah direncanakan, kemudian kan dikumpulkan ya, dikumpulkan semua kebutuhannya. Sudah di draft ya, seorang project manager ini harus berkoordinasi dan berdiskusi ya dengan para stakeholder terkait ya. Kemudian baru menentukan cakupan dan juga ruang lingkupnya. Jadi kalau sudah mengumpulkan semua kebutuhan dari seluruh tim terkait, selanjutnya mengelola draft tersebut menjadi perencanaannya rapi. Dan dalam tahap ini biasanya kita itu harus memastikan bahwa semua persyaratan dan kebutuhan tim itu sudah ada dalam rencana. Ya, dari cara kerja, waktu kerja, anggaran hingga siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, itu sudah detail ya. Kemudian membuat struktur detail terkait proyek. Nah, ini nanti kita bahasnya atau kita buatnya di WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, ini artinya kita perlu menentukan siapa saja yang terlibat dan tugas detail ketika proyek itu berlangsung. Ya, dan jangan lupa untuk memberikan tenggat waktu untuk masing-masing proses sehingga dapat memperkirakan kapan proyek ini akan selesai ya. Dan jika nanti ada kendala atau proyek jadi molor, kita bisa mengetahui mana proses yang mengalami hambatan dan siapa yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah memvalidasi ruang lingkup ya. Semua rencana ruang lingkup ini dapat kita bagikan kepada stakeholder terkait dan para pemegang tanggung jawab dalam proyek. Minta mereka untuk memeriksa ulang. Nah, apakah ada kebutuhan yang terlewatkan atau tidak? Jika semua sudah setuju, baru proyek itu bisa dimulai. Jadi ada validasi, ya, cross check silang. Kemudian yang selanjutnya adalah memonitor ruang lingkup dan cakupan yang telah ditentukan. Ya, terakhir sebagai project manager nih, kita harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan skop
yang sudah dibuat dan disepakati. Mungkin tetap ada kendala yang menghambat proyek dan membuat proses kerja berubah. Tetapi dengan adanya project scope ini yang sudah kita buat sebagai acuan, nah bisa menentukan seberapa besar perubahan yang perlu dilakukan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di WBS ya tadi. Nah, masuk ke WBS. Ya, apa itu WBS atau Work Breakdown Structure ya? Kalau di slide di sini dikatakan bahwa WBS adalah daftar pekerjaan atau tugas-tugas ya yang sering disebut dengan istilah tasks yang akan dikerjakan dalam sebuah project. Iya, betul ya. Jadi mengerjakan sebuah proyek ini dalam perusahaan itu dinilai menjadi pekerjaan yang cukup berat ya. Salah satu bentuk yang tepat untuk membuat terasa ringan adalah dengan membuatkan WBS ini atau Work Breakdown Structure. Dalam project management, WBS ini memegang peranan penting ya dalam menciptakan kolaborasi yang efisien di antara anggota atau karyawan. Nah, jadi sebenarnya apa saja sih yang menjadi komponen di dalam dan bagaimana cara membuatnya? Nah, nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, jadi di sini WBS itu penting ya untuk mengatur dan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian berdasarkan bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Ya, WBS juga menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, ya biaya, sumber daya dan juga perubahan. Nah, input utama daripada WBS adalah lingkup proyek, stakeholder, ya, persyaratan dokumentasi dan juga aset dokumentasi, ya. Nah, nanti dalam pembuatannya biasanya WBS ini membagi satu tugas menjadi beberapa subtugas sehingga menyerupai segitiga hierarki, ya. Nah, seperti ini, ya. Ada level 1, level 2, level 3 sampai dengan level 4. Nah, penjelasannya ada di sini. Ya. Jadi di level 1 itu ada judul proyek, level 2 itu berisikan konsep ya. Di level 3 itu persyaratannya ya. Kemudian di level 4 itu adalah kebutuhan si usernya ya atau si tugas-tugas bagaimana menentukan kebutuhan si pengguna ya. Dan tugas-tugas yang diuraikan itu menjadi tugas yang lebih kecil yang disebut dengan ringkasan tugas. Baik, untuk ini ya pembuatan WBS dengan format penomoran Microsoft Project saya skip dulu karena saya juga lagi proses penginstalan ya. Oke, ini untuk ruang lingkup ya tadi sudah dijelaskan sebelumnya juga manfaat daripada ruang lingkup itu sendiri apa saja sih gitu kan ya. Nah, di sini tujuan daripada pengendalian ruang lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup itu sendiri ya, serta menjamin perubahan yang terjadi selama proses-proses dijalankan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari perubahan kontrol terpadu dan mengelola perubahan ketika perubahan itu terjadi. Ya. Nah, ini ada beberapa masalah-masalah pada ruang lingkup ya. Biasanya adalah yang pertama, jangan membuat proyek begitu besar. Ya, artinya kita harus memecah proyek besar ini ke dalam serangkaian yang lebih kecil ya, sehingga dapat diselesaikan. Kemudian libatkan pengguna dalam manajemen ruang lingkup proyek. Artinya tadi ada sistem apa? Validasi ya, cross check. Kemudian gunakan hardware dan software bila memungkinkan banyak orang IT yang menggunakan teknologi terbaru. Tetapi kebutuhan bisnis terkadang tidak mengikuti tren teknologi dan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian proyek. Ya. Ikuti proses
manajemen proyek yang baik. Ada proses yang terdefinisi dengan baik untuk mengelola lingkup proyek dan aspek lainnya di dalam proyek ya. Oke. Masuk ke yang kedua, pembahasan berikutnya adalah manajemen integrasi proyek ya. Apa sih itu manajemen integrasi proyek atau project integration management? Ya, bisa juga kita sering dengar seperti itu. Ya, kumpulan aktivitas ya dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengkombinasi, menyatukan dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan di dalam grup proses manajemen proyek. Ya, seperti itu. Nah, manajemen dalam konteks manajemen proyek ini, integrasi termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kontrol, ya, konsolidasi, komunikasi, dan tindakan integratif untuk mengontrol eksekusi proyek. Cara mengelola harapan-harapan stakeholder dan juga kebutuhan proyek ya. Jadi integrasi ini memang memastikan bahwa semua elemen dari proyek secara bersama-sama ini pada saat yang tepat untuk menyelesaikan proyek dengan sukses ya, saling berintegrasi gitu, saling menyatukan, saling berkoordinasi seperti itu. Kemudian proses utama dalam manajemen integrasi. Nah, proses utamanya yang pertama adalah mengembangkan project charter ya. Atau kita bisa sebut develop project charter. Apa sih itu? Yang ngapain? Jadi proses pembuatan dokumen secara formal ya yang menyatakan bahwa si project ini berjalan dan memberikan wewenang kepada PM ya atau project manager untuk menjalankan proyek. Dokumen project charter ini berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi dari semua tim proyek. Ya, berikutnya berarti kita bisa sebut juga dengan develop project management plan. Ya, proses mendefinisikan tadi ya, menyiapkan, mengkoordinasi dan juga mengintegrasikan rencana proyek di dalam rencana manajemen proyek. Ya. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Ya, jadi outputnya ini berupa informasi kinerja, perubahan terhadap permintaan, pembaruan rencana proyek, dan update dokumen proyek. Ya, direct dan manajemen proyek works ya, atau kita sebut seperti itu ya. Mengarahkan dan mengelola proyek. Proses memimpin atau leading dan menjalankan performing seluruh rencana yang sudah dibuat di dalam project management plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan project gitu ya. Yang keempat itu ada pemantauan atau pengendalian proyek atau monitoring ya, monitoring dan kontrol project works. Proses pelacakan atau tracking ya, meninjau atau reviewing ya, dan juga pelaporan atau reporting ya kemajuan proyek terhadap kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Dan selanjutnya, yang kelima adalah mengontrol perubahan integrasi dengan melakukan identifikasi, ya, evaluasi, dan mengelola perubahan di seluruh siklus hidup proyek. Nah, ini perform integrated change control ya. Proses review semua change request yang menyetujui change request dan juga mengelola change request terhadap rencana manajemen proyek. Dan yang terakhir adalah menutup proyek. Nah, outputnya meliputi produk akhir, layanan atau hasil transisi, dan update terhadap aset organisasi. Jadi, proses finalisasi ya, semua aktivitas proyek untuk mendapatkan formal acceptance bahwa proyek ini telah selesai. Seperti itu ya. Nah, ini gambarannya ya. Dari mulai inisiasi ya, develop
project charter, kemudian develop project management plan, ya kan, direct and manage project execution, ya, sampai dengan ke closing. Ya. Kemudian, nah, manajemen integrasi proyek yang baik ya sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder. Ya, manajemen integrasi proyek berisi manajemen antarmuka atau interface management, dan manajemen antarmuka di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek. Ya, jumlah interface dapat meningkat secara eksponensial seperti jumlah orang yang terlibat dalam proyek meningkat. Sehingga tugas manajer proyek adalah dapat membangun dan memelihara komunikasi yang baik di seluruh interface organisasi. Seperti itu. Udah tugasnya PM deh tuh ya. Oke, lanjut. Ini adalah penjelasan project charter ya. Apa sih itu project charter? Baik, project charter di sini yang dimaksud adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement ya, dan berisi informasi penting tentang uraian tujuan proyek. Nah, project charter ini juga bisa disebut sebagai dokumen high level ya yang menjelaskan sebuah proyek yang akan berjalan. Project charter ini dibuat di dalam proses inisiasi ya, dan dokumen ini biasanya berisi mengenai high level objective, constraint gitu kan. Kemudian requirement, scope, risks ya, ruang lingkup waktu ya, dan juga biaya untuk tujuan proyek. Kriteria keberhasilan, pendekatan umum untuk mencapai tujuan proyek, serta peran utama dan tanggung jawab stakeholder. Oke, berikutnya ini adalah hal-hal yang dapat membantu mengembangkan project charter ya, atau yang inputannya antara lain ada project statement of work, atau biasa kita sebut dengan statement of work ya, SOW. Ini berisi deskripsi kebutuhan bisnis proyek ya, ringkasan karakteristik dari produk atau jasa, dan informasi organisasi. Jadi narasi deskriptif dia ya, mengenai produk, jasa, dan juga hasil dalam suatu proyek. Untuk proyek internal ya, proyek inisiator atau sponsor itu membuat SOW berdasarkan kebutuhan bisnis ya, produk ataupun service requirements. Dan sedangkan untuk proyek eksternal, SOW ini dapat diterima dari customer sebagai bagian dari dokumen tender seperti RFP ya, request for proposal, kemudian RFI ya, request for information, atau bagian dari suatu kontrak proyek. Ya, dokumen SOW ini mereferensikan beberapa hal, itu ada business need, ya, product scope, dan juga strategic plan. Artinya kalau di business case ini dokumen ini menjelaskan tentang kebutuhan bisnis organisasi untuk menjalankan satu proyek. Jadi business case ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh si manajer, ya. Kemudian yang kedua ada ini ya tadi nih, business case ya, sorry. Business case ini berisi tujuan proyek, ya, persyaratan, waktu, dan juga biaya. Nah, dokumen ini juga berisi mengenai hasil analisis ya yang sudah dikerjakan oleh bisnis analis ya berdasarkan masukan oleh berbagai stakeholder. Nah, dokumen business case dibuat sebagai hasil dari analisis market demand biasanya ya, organizational need ya, kemudian customer request, technological advance, legal requirements, ecological impact, serta social need. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga ada kontrak, yang mencakup banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat project charter yang baik. Yang keempat yaitu faktor lingkungan organisasi, ya, atau enterprise environmental factor, termasuk pemerintah terkait atau standar industri, infrastruktur organisasi, dan kondisi pasar, ya. Yang kelima, aset organisasi, ya, ini berisi rencana sistem kebijakan, prosedur, pedoman, sistem keuangan, sistem manajemen, pembelajaran, dan informasi sejarah keberhasilan proyek, ya. Nanti template-nya saya berikan di WAG ya untuk contoh daripada project charter. Nah, ini informasi pada project charter. Ya, judul project dan tanggal persetujuan, ya biasanya isinya itu ya, nama manajernya siapa, manajer proyeknya, jadwalnya, ringkasan anggaran, sampai dengan ke tanda tangan stakeholder dan bagian komentar. Nanti kita lihat ininya ya, contohnya. Nah, seperti ini ya. Sampai milestone-nya ada di sini ya. Tuh. Oke, seperti ini ya, project charter. Sudah. Itu saja mungkin untuk di pertemuan kedua kali ini ya, pembahasannya tentang manajemen ruang lingkup proyek atau skop proyek dan juga integrasi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.